Nama saya seperti yang sudah dikenalkan, Angela Dia Ramasari. Biasanya dipanggil Dia. Hari ini kebetulan diberi kesempatan oleh Pak Alo. Pak Alo ini kebetulan adalah teman dari ibu saya. Jadi Pak Alo dulu kakak kelasnya ibu saya waktu kuliah. Dulu saya sempat juga ikut Pak Alo ke Kalimantan. Kebetulan untuk sharing juga dengan warga setempat di Kabupaten desa apa ya Pak dulu, Murung Raya ya. lumayan masuk. Kita harus menempuh dari kota itu 7 jam naik perahu bambu sampai ke tambang di dalam gitu. Jadi terima kasih Pak Alo atas kesempatannya hari ini. Hari ini saya ingin sharing, mungkin saya tidak akan ngobrol banyak, mungkin saya lebih ke berkenalan dengan Bapak, Ibu, dan kakak sekalian. Sejauh mana bisnisnya sudah berjalan, sejauh mana kegiatan marketingnya juga sudah berjalan, seperti itu. Jadi saya harap pulang dari sini Bapak, Ibu, dan kakak ini bisa membawa beberapa evaluasi untuk bisnisnya. Mungkin dari satu, kurangnya di mana, dan kedua, pulang dari sini tahu harus melakukan apa gitu. Langsung kita mulai. Mungkin tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah sekilas dikenalkan. Nama saya Dea. Saya backgroundnya sebenarnya teknologi pangan. Jadi saya itu bisnis makanan kurang lebih. Lalu kebetulan saya juga diberi kesempatan untuk menempuh studi lanjut. Ada di yang pertama di UGM, itu bisnis dan manajemen juga. Tapi untuk konsentrasinya saya di bisnis entrepreneurship. Lalu saya lanjut ke Inggris, tepatnya di Skotlandia. Skotlandia itu saya jurusannya sama juga entrepreneurship, tapi di sana saya lebih ke marketing dan sosial media seperti itu. Lalu untuk sehari-hari sebetulnya saya baru Bapak, Ibu, kakak-kakak saya baru lulus 2 tahun yang lalu. 2023 saya baru pulang di Indonesia. Kebetulan keluarga saya itu punya bisnis catering base-nya di Pati, jadi Jawa Tengah. Ada yang pernah ke Pati mungkin? Belum pernah. Tapi tahu Kota Pati? Yang kemarin rame demo. Ya itu. Kebetulan itu dekat rumah saya hampir kena gitu. Nah itu untuk cateringnya, kebetulan kita sudah spesialis di bidang pernikahan. Jadi catering ini sebenarnya sudah berjalan belasan tahun. Saya generasi kedua, jadi founder, pendirinya itu ibu dan bapak saya. Dulu dari rantang kantoran, kalau dulu kantor sama rumah sakit tuh ada rantang harian, makan siang, terus makan sore mungkin, terus ke nasi box, lalu sekarang lebih ke catering untuk pernikahan, event, dan lain sebagainya. Terus saya juga merintis sendiri. Saya dulu kebetulan sebenarnya kursus singkat untuk buat gelato di Italia, kebetulan waktu di Inggris itu. Lalu saya bawa pulang ilmunya, saya buat gelato. Tidak ada outletnya juga sebenarnya, karena 99% bisnis saya bisnisnya online. Jadi saya gelatonya itu juga khusus pernikahan, dimana klien itu juga nggak tahu outletnya ada di mana, tapi ada aja tiba-tiba di event atau wedding orang gitu. Terus kebetulan ini bisnis baru saya, Rumah Dato. Jadi kalau catering Bapak Ibu itu kan ada downtime, jadi ada masa sepi. Masa sepinya itu puasa nggak ada orang nikah. Terus suro, kalau orang Jawa itu kan kepercayaannya nggak boleh menikah. Jadi 2 bulan itu kita hampir 0 omset kalau untuk pernikahan. Maka saya buka Rumah Dato itu saya terinspirasi dari sate merah, sate ratu. Ada yang pernah coba? Belum pernah. Kita di sate merah enak sekali, mungkin boleh dicoba. Kalau yang terkenal sate ratu itu saya akhirnya buka di Pati. Sate merah juga hanya buka 2 bulan dalam 1 tahun, dan itu tidak ada banner bisnis, tidak di pinggir jalan, tidak ada ancar-ancar di pinggir jalan manapun, hanya bermodalkan Instagram dan TikTok. Namun sehari itu bisa menjual minimal 150 porsi gitu. Jadi lumayan untuk bisnis baru ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perkenalan saya. Langsung saja. Nah, saya sebelum mulai saya ingin mungkin menanyakan, kira-kira di sini kan pebisnis semua nih, punya usaha semua. Apakah ada yang sudah mulai
media sosial online, Facebook, Instagram, TikTok, minimal punya akun? Boleh dibantu angkat tangan? Oke. Oh, sedikit. Kalau berarti yang belum angkat tangan belum memiliki akun minimal Instagram, TikTok belum ya? Sudah ada namanya? Instagram. Semua punya nama ya bisnisnya, atau ada yang bisnisnya belum punya nama, mungkin baru mulai bulan ini, lalu belum punya nama? Sudah semua, oke. Kadang kalau untuk digital marketing mungkin judul yang seram gitu, Bapak Ibu kakak-kakak, mungkin ya apa itu, makanan apa itu digital marketing gitu kan. Nah, sebenarnya untuk bisnis itu mungkin saya tangkap kebingungan utama, karena dulu saya juga lumayan bingung, walaupun saya kuliah bisnis. Tapi digital marketing itu lumayan menu yang menakutkan, karena baru mungkin ya, terus marketing, terus digital lagi, apa itu. Jadi mungkin bingungnya satu, mulainya harus dari mana Mbak Dia? Apakah saya harus mulai langsung ke TikTok, Instagram, atau saya harus bikin Google dulu, atau saya harus bikin Facebook dulu, atau saya harus konsultasi ke ahli digital marketing dulu? Mungkin bingung ya. Terus yang benar itu digital marketing harusnya seperti apa biar bisa sukses, biar bisa jalan. Jadi dari saya melakukan aktivitas promosi, terus kalau promosi doang kan ngapain ya Bapak Ibu kalau tidak ada pembelian? Itu juga nggak ada gunanya sebenarnya. Terus mungkin yang sudah menjalani, yang sudah angkat tangan, sudah posting, sudah rajin seminggu minimal sekali posting, tapi kok penjualannya tetap sepi-sepi aja ya gitu. Mungkin kebingungan ini yang sering ditemui teman-teman pengusaha, termasuk dulu saya. Jadi tidak apa-apa, itu normal, karena kita pasti menemukan masalah ini saat kita pertama kali mau mulai. Nah, maka harapan saya setelah ini mungkin kebingungan ini bisa terjawab. Jadi kita basic, kalau saya mulai itu sebenarnya harus tahu basicnya. Sebenarnya digital marketing itu apa? Mungkin ada yang tahu, boleh menjawab satu kata atau dua kata atau satu kalimat. Sebenarnya ketika dengar kata digital marketing itu yang muncul di benak teman-teman sekalian apa mungkin? Ada yang berani? Langsung ngomong aja, enggak apa-apa, jangan tegang. Jualan online, boleh. Ada lagi? Promosi produk. Promosi produk, boleh. Ada lagi? Satu lagi? Promosi pakai device. Promosi pakai device. Oke, 3 jawaban, semuanya betul. Jadi sebenarnya basic paling cara bodoh kalau bahasa Jawanya itu ya. Digital marketing itu apa? Kita pisah aja. Digital marketing bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia biasanya dibalik, yang belakang katanya di depan. Jadi marketing digital, betul. Marketing itu artinya promosi. Jadi kita mengenalkan produk kita ke pelanggan. Plus digital. Apa itu digital? Electronic media online. Jadi sebenarnya 3 jawaban itu betul. Digital marketing itu simpelnya promosi lewat media online. Udah itu aja. Jadi kita harus promosi lewat media online. Nah, itu digital marketing. Media online yang sering digunakan Facebook, TikTok, Instagram. Mungkin di sini kalau pribadi semua punya atau ada yang nggak punya? Pribadinya bukan buat bisnis. Pribadi nggak punya TikTok. Pribadi nggak punya TikTok. Facebook pasti punya. Facebook dari dulu, mungkin saya umur 7 tahun saya punya Facebook. TikTok mungkin baru ya. Ada yang nggak punya TikTok, mungkin belum pernah main TikTok. Normal. Karena TikTok itu identik dengan Gen Z. Gen Z saya juga baru main TikTok mungkin 3 tahunan gitu. Karena awal-awal apa sih TikTok? Tapi Ibu, Bapak, Kakak, ternyata TikTok itu yang paling gampang mendatangkan transaksi. Faktanya seperti itu. Instagram lebih tua ya dari TikTok, tapi mungkin awal-awal pada pakai Instagram dulu. Jadi digital marketing gampang bukan pengertiannya? Nah, kenapa digital marketing itu penting? Satu, perubahan gaya hidup. Jadi sekarang ini mungkin kalau orang ke Jogja mencari tempat makan, di mana dia akan mencari? Apakah dia akan menelusuri jalan-jalan dan melihat-lihat toko apa yang ada? Mungkin. Tapi kebanyakan orang sekarang itu pasti scrolling dulu.
minimal di Google lah minimal. Misal saya mau cari kafe nongkrong Jogja, pasti kita ketik kafe di Jogja di Google. Atau kalau anak muda mungkin kayak bilang oh juga udah sampai ChatGPT, wah gitu. Mungkin yang di belakang TikTok pasti kayak resto cafe Jogja. Jadi kebanyakan itu sekarang konsumen mencari tempat, mencari barang, mencari produk itu pasti pertama kali yang dibuka internet, Google, TikTok, Instagram gitu. Dan dari situ 80% transaksi yang dilakukan sekarang itu online. Maka penting untuk kita mengadakan barang kita di media sosial. Tantangannya, terutama untuk kami, kalau saya mendeskripsi bisnis saya masih UMKM, masih kecil skalanya. Tantangannya kalah itu bukan karena produk, tapi karena tidak terlihat. Jadi produk kita bagus, sudah bagus, tapi kalau nggak terlihat ya tidak ada gunanya, tidak ada yang beli kan, seperti itu. Maka kita mulai masuk ini ke strategi digital marketing. Sebenarnya garis besarnya ada 3. Jadi ada SEO, ada social media marketing, ada content marketing. Mungkin ada yang familiar atau baru pertama kali mendengar, membaca 3 hal ini. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi basic dan paling praktis dan yang paling sering digunakan adalah 3 ini. Jadi search engine optimization. Apa itu dia search engine optimization? Nah, sesuai definisinya, optimasi agar bisa muncul di pencarian teratas melalui kata kunci. Jadi, misal Bapak Ibu search peternakan Jogja, itu bagaimana cara kita bisa muncul di halaman awal? Karena orang pasti akan ngeklik yang di halaman awal, dia nggak akan scrolling sampai halaman ke-99 terlalu jauh. Minimal 1, 2, 3 bisa muncul. Nggak cuma di Google, kalau Google mungkin agak sulit ya. TikTok dan Instagram. Saya mau cari katakanlah catering Jogja. Minimal saya muncul di atas. Gimana caranya? Nah, itu pakai SEO namanya, search engine optimization. Jadi ada strateginya. Terus social media marketing, tadi kan promosi digital marketing, promosi lewat media online. Media online itu di dalamnya adalah sosial media. Jadi aktivitas promosi melalui media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, itu yang paling sering digunakan. Lalu yang ketiga, konten marketing. Konten marketing ini nggak bisa dipisah dari sosial media marketing, karena apalah arti sosial media marketing tanpa konten marketing. Karena sosial media itu promosinya kita lewat buat konten. Nah, jadi 3 ini simple, tapi mungkin kalau dilakukan agak membingungkan. Kita masuk, saya pilih ke sosial media marketing. Kenapa? Karena paling sering digunakan dan paling mudah dan paling praktis dan paling cepat. Jadi tinggal modal HP pasti punya, ya saya lihat punya semua. Tinggal download sosial media, tinggal kita lakukan aktivitas marketing. Cuma yang jadi kebingungan, apa yang harus dimengerti dari sosial media marketing? 1, apa yang harus dimengerti, dan 2, apa yang harus kita miliki. Itu 2 kuncinya. Apa yang harus dimengerti? Ini sebenarnya kita masuk, saya sedikit menyelipkan basic marketing. Jadi sosial media marketing itu adalah bagian dari marketing. Marketing tadi apa? Aktivitas promosi. Aktivitas kita mengenalkan bisnis kita, produk kita, jasa kita ke pelanggan. Jadi kita sisipkan. Jadi kalau kita mau melakukan sosial media marketing, minimal kita tahu basic marketing itu apa, baru kita bisa meluncur ke sosial media marketing. Jadi kita harus mengerti 1, tujuan promosi. Jadi tujuan promosi, ini sedikit teori ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, biar tahu. Ada awareness, ada target, ada position. Oh Ibu nggak dia. Nah, awareness bahasa Inggris, bahasa Indonesianya awareness itu aware itu tahu. Jadi pelanggan itu harus tahu bisnis kita itu ada. Itu yang pertama. Jadi misalnya kita belum, misal Bapak Ibu punya bisnis, tapi belum melakukan apapun, paling promosi hanya di WhatsApp story atau cuma kayak aku punya peternakan, beli dong, ya, itu termasuk promosi. Tapi itu mungkin promosi stage 1, tahap 1. Jadi kita memberitahu kita ini ada loh. Misal saya catering Clarissa ini kita ada di Pati loh.
kita melayani wedding loh, itu pelanggan harus tahu kalau kita itu ada. Karena kalau pelanggan nggak tahu kita ada ya, siapa yang akan beli gitu kan. Jadi aware. Nah di awareness ini, jadi tujuannya itu untuk kasih paham pelanggan itu kalau kita ada, dengan promosinya biasanya gencar Bapak Ibu. Promosi gencar untuk memperkenalkan bisnis bagi yang belum pernah mendengar. Nah, jadi biasanya itu kalau di TikTok, Instagram fokusnya ke likes, yang likes itu apa ya bahasa Indonesia? Menyukai, jempol. Jempolnya banyak, komennya banyak, share-nya banyak, views yang nonton banyak. Itu tahap 1. Dan kita kalau saya mau memperkenalkan bisnis saya, minimal yang nonton banyak, minimal yang nge-like banyak, minimal yang komen banyak. Kalau komen banyak lumayan sulit memang gitu. Jadi dari awareness ini kita, istilahnya kita baru masuk ke sebuah pasar, kita tuh teriak, ini loh saya jual sayur gitu. Jadi semua orang tahu kalau saya itu jual sayur, minimal itu orang tahu. Apakah orang akan beli langsung? Belum tentu, karena kita menyasar banyak orang. Setelah awareness, setelah orang tahu, baru biasanya saya masukkan target. Jadi misal target itu istilahnya, kalau awareness itu katakanlah Ibu Galung, tadi saya ngobrol kebetulan sama Ibu Galung, punya homestay. Homestay itu mungkin ada warga lokal, ada bule, ada mungkin mahasiswa, mungkin keluarga yang masuk tidak sedang liburan tapi mungkin sedang mencari rumah tapi belum punya tempat tinggal. Itu kan banyak tipe pelanggan. Target salah satu. Jadi misal dari bule, atau dari warga lokal yang liburan, atau dari pasutri katakanlah gitu ya kalau homestay. Dari 3 kelompok itu yang paling menguntungkan yang mana? Targetkan salah satu. Jadi itu namanya target. Jadi dari awareness kan kita mengumpulkan, oh ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, tipe-tipe pelanggannya. Kita pilih, kerucutkan. Kira-kira homestay Bugalu ini targetnya pengen yang mana? Yang biar dia banyak mengunjungi homestaynya. Pilih salah satu. Itu tujuan yang kedua, target. Jadi fokus ke grup konsumen tertentu yang paling menguntungkan. Terus yang ketiga, positioning. Jadi positioning itu udah masuk, misalnya kita udah pelanggan, oke katakanlah saya wedding catering. Dulu saya menarget semua pelanggan saat tahap 1 promosi saya ini, yang mau nikah, yang nggak mau nikah, yang kakaknya mau nikah, yang belum punya pasangan tapi dia akan menikah entah kapan. Itu target, semua orang tahu, oh ada Clarissa Catering. Terus yang kedua, saya mulai menarget target ke orang yang benar-benar mau menikah. Jadi itu ada 2 tipe, ada yang mantannya langsung, ada yang orang tua mantannya. Itu 2, saya langsung sasar. Yang ketiga, positioning. Ketika saya sudah tahu, oke saya mau menargetkan para mantan dan orang tuanya yang benar-benar mau nikah, yang sudah punya pasangan, yang memang tahun ini atau tahun depan akan menikah, saya mulai position nomor 3. Buat bisnis punya citra unik dan perkuat ingatan itu ke pelanggan. Jadi ketika orang mau nikah itu kan Bapak Ibu tidak cuma ke satu catering, dia bisa ke catering A, B, C untuk perbandingan harga, perbandingan kualitas dan lain sebagainya. Di positioning itu saya mulai memperkuat beda saya dengan kompetitor saya apa. Jadi tujuan positioning itu untuk membedakan diri kita dengan kompetitor kita. Jadi fokusnya bukan ke pelanggan lagi, fokusnya ke diri kita, value kita dibanding yang lain itu apa itu. Jadi ini 3 tahapan promosi. Nah, Bapak Ibu kira-kira ada di tahapan mana? Masih nomor 1, 2, atau 3? Mungkin nomor 1. Ya. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Karena digital marketing itu tahapan yang panjang, jadi nggak bisa setahun. Itu 3 tahun. Nah, saya ini masih kebetulan saya sudah di ketiga, karena memang bisnis ini sudah 18 tahun. Wah, bisnisnya seumur saya tapi kurangin dikit gitu. Gitu. Yang kedua, tadi kan awalnya kita harus mengerti tujuan promosi apa. Yang kedua harus mengerti profil konsumen. Nah, ini yang penting. Ini yang membeda. Ini sebenarnya penjelas di poin tujuan kedua. Jadi profil konsumen. Profil konsumen itu Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat dari history itu apa ya? Orang-orang yang udah membeli kita itu
orangnya seperti apa, dari segi umur, misal lokasi tempat tinggalnya, pekerjaan itu maksudnya nanti akan menyambung ke penghasilan. Kenapa kok penghasilan? Karena penghasilan itu menentukan daya belinya. Yang keempat, gaya hidup. Yang kelima, perilaku. Ini saya kasih contoh, mungkin agak bingung ya gimana caranya ini, maksudnya apa. Ini saya kasih contoh untuk catering pernikahan. Jadi profil konsumen saya dari yang tadi kan tahap 1 awareness, ya kita mengenalkan banyak kelompok. Yang kedua target, saya udah menarget, ini adalah target konsumen saya. Jadi umurnya 24 sampai 65 tahun. Kok lebar Mbak Dia? Karena termasuk orang tuanya. Gitu, orang tuanya sekarang udah pada main Instagram dan TikTok dan sosial media. Lokasi itu berkaitan dengan geografis operasional kami. Itu ada di Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Demak. Semarang kita eliminasi karena sering banjir, kita susah ke sana. Ini sekarang lagi tenggelam. Terus pekerjaan kebetulan kami memang targetnya pasar middle up. Jadi biasanya yang masuk ke kami pengusaha, kedinasan, kementerian gitu. Gaya hidup itu aktif di perkumpulan sosial dan sering nongkrong. Kenapa? Karena kami menyasar istilah anak mudanya itu mantan-mantan yang FOMO. Pernah dengar Bapak Ibu FOMO? FOMO Ya. tahu? Fear of missing out. Fear of missing out itu singkatan Ibu. Kalau sekarang Gen Z, anak-anak Bapak Ibu mungkin Gen Z itu ada kata-kata FOMO. Jadi dia nggak mau ketinggalan. Biasanya mantan-mantan saya itu suka nongkrong di kafe, perkumpulannya banyak. Misal dia punya klub tenis, dia punya klub padel sekarang dan lain sebagainya. Itu gaya hidupnya. Perilakunya mereka yang aktif di sosial media, terutama Instagram. Kalau mantan-mantan saya itu jarang yang aktif di TikTok, karena memang sebetulnya TikTok itu penggunanya lebih banyak dari Instagram sekarang. Tapi dia rata-rata yang pegang itu kelas low to middle. Kalau middle up dia sering main di Instagram. Maka kita brandingnya paling kenceng di Instagram. Kita memperbagus Instagram kami karena ketika mereka ngecek validasi catering kami itu akan masuknya ke Instagram. Nah ini namanya sebutannya target konsumen. Sekarang boleh refleksi dulu Bapak Ibu. Pernah nggak kira-kira kepikiran target konsumen saya itu seperti ini gitu? Boleh sambil refleksi nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi kita harus paham yang kedua, profil konsumen. Untuk apa? Nanti untuk materi promosi. Jadi misal target konsumen saya anak 20 tahun sampai 30 tahun, tapi materi saya yang mengerti umurnya 40 tahun ke atas, kan tidak nyambung. Gitu. Jadi nanti itu hubungannya ke konten gitu. Yang ketiga harus mengerti tren. Ngapunten ini kuncinya sebenarnya, tapi memang harus mengerti. Contohnya, nah kalau di pernikahan itu tahun ini Luna Maya sama Maxine dia baru nikah. Mungkin ada yang nggak tahu? Tahu semua nggih? Nggak tahu? Bapak nggak tahu? Jadi kalau yang bikin trending pernikahan tahun ini tuh pernikahannya Luna Maya sama Maxine. Dia itu pernikahannya tradisional. Maka mantan saya yang udah booking saya dari 2024 awalnya minta semuanya modern, semuanya pindah ke adat. Dari mulai dekorasi, jare, gedungnya, menunya, tiba-tiba 90% semua minta ke adat. Karena apa? Tren. Ini mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Sekarang semuanya banyak, sekarang rata-rata mantan itu pasti pakai kebaya gitu. Itu karena tren. Terus yang kedua sebenarnya ini tren-tren kalau misal kita mau, kalau konten itu kan sebenarnya tidak melulu tentang bisnis. Kadang kita pengen cari agak rame aja. Biasanya komedi yang lagi trending. Nah ini kalau kemarin ada yang nggak tahu atau ada yang tahu? Ini ada Aura Farming itu kayaknya olahraga pacu jalur. Dia ada sound, jadi lagunya itu terkenal sama gerakannya terkenal sampai pembalap dunia itu ikuti. Tapi semua konten, jadi semua konten yang ikuti trending ini itu banyak viewsnya. Nah itu, jadi tren itu sangat penting. Jadi mungkin agak sulit untuk umur-umur 40 ke atas, ngapunten. Tapi kalau misal sering scrolling itu pasti update kok, nggak masalah. Atau punya anaknya pasti
dikasih tahu. Jadi anaknya ditanyain aja. Gitu. Jadi yang ketiga harus mengerti tren. Tadi awal ini adalah 3 hal yang harus dimengerti. Tadi tahu yang pertama tujuan promosi, apakah di tahap 1, di tahap 2, atau di tahap 3. Yang kedua mengerti profil konsumen. Yang ketiga mengerti tren. Dan kalau pegang 3 kunci itu, digital marketingnya pasti akan jalan. Lalu harus punya, tadi kan harus mengerti, kita udah mengerti nih. Kan mengerti itu masih bayang-bayang ya, masih perencanaan, masih pikiran. Terus yang kita harus punya apa? 1, branding. Pernah kedengar kata branding ini? Ada yang pernah dengar? Kalau dengar, apakah ada yang mengerti? Merek, oke, betul, merek. Warna, yes. Ada lagi? Identitas, betul. Branding itu identitas. Jadi branding itu identitas bisnis. Identitas bisnis itu cara orang mengingat usaha kita. Jadi ibu bapak ingat nama saya dia. Branding saya mungkin pengusaha, terus juga dulunya anak teknologi pangan dan lain sebagainya, itu branding. Nah, branding itu kenapa bapak ibu? Kok penting? Karena branding itu pembeda kita dengan pesaing. Jadi misal saya tadi baru ngobrol untuk nasi box itu bedanya dengan punya kita dengan yang lain apa? Nah itu biasanya lewat branding, entah itu packaging, logo, isinya dan lain sebagainya. Terus membangun kesetiaan. Jadi kalau branding kita kuat, biasanya pelanggan itu akan datang ke yang sudah dikenal. Jadi branding itu ketika kita brandingnya kuat, orang mengenal kita itu siapa, customer baru itu pasti akan datang ke mana yang terkenal, mana yang sudah dikenal orang banyak. Nah itu branding. Yang ketiga, branding itu dasar promosi. Karena kalau kita nggak tahu kita siapa, gimana kita akan mengenalkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Jadi branding. Nah misal ini ada, nah ini brandingnya kuat ini. Kecap Bango. Kecap Bango itu dia apa ya tagline-nya? Ada yang tahu? Karena rasa tidak pernah bohong. Betul. Atau ada kata-katanya dibesarkan dari kedelai Malika atau apa gitu. Aqua itu saya lumayan agak ambigu dengan, karena dia banyak slogannya. Mungkin ada aqua dulu atau apa, tapi aqua itu sekarang kita nyebut air mineral pasti aqua, padahal air mineral banyak mereknya. Dia kuat brandingnya. Teh botol sosro, semua makanan pasti minumnya teh botol sosro, slogannya kuat. McDonald itu dia kuatnya di bau. Jadi kalau bapak ibu lewat toko lewat McD, itu pasti dia bau ayam. Nah itu. Jadi branding itu sebenarnya bisa dilakukan apa aja, lewat mana mbak dia? Nah, nama. Ini tadi semua udah punya nama ya, berarti bisnisnya. Kalau misal belum punya nama, tidak apa-apa, dipikirkan namanya. Karena nama itu yang pertama. Yang kedua, visual. Jadi kalau branding itu sebenarnya bapak ibu memanfaatkan indera visual yang paling penting. Logo, warna, font logo. Jadi logo kan biasanya ada gambar, terus ada tulisan nama bisnisnya. Fontnya seperti apa bentuk tulisannya. Desain packaging, kalau misal mungkin makanan atau hasil ternak, telur, susu ya. Terus misal ada yang di sini produk, kira-kira produk lagi apa? Bapak Ibu mungkin boleh sharing, yang berani sharing. Makanan semua. Kalau yang produk catering, nasi box apa tuh? Nasi box. Oke. Snack box, prasmanan, itu visual nomor 1, mata yang melihat. Visual apakah harus bagus? Enggak, belum tentu. Yang penting mencolok. Warna, kalau misal mau warna yang vibrant. Kalau bagus tuh biasanya sekarang yang bagus itu hijau bagus, menenangkan. Biasanya kalau bagus itu kan kata yang sekarang estetik ya. Estetik itu tergantung tren. Kalau tahun lalu trennya warna mencolok, tahun sekarang trennya warna kalem-kalem.
Jadi dia mengikuti tren, estetik itu mengikuti selera. Tapi kalau misal bingung, pilih aja warna yang mencolok, yang penting kelihatan. Kayak misal ada di Bali itu ada yang namanya nasi tempong. Nasi tempong itu saya baru tahu ternyata itu kayak lamongan aja gitu, lalapan. Nasi, lauk, sambal, lalapan. Dia pakai warna pink. Jadi semua tembok, lantai, meja, kursi pink. Dusnya pink, tulisannya pink, bindernya di pinggir jalan pink. Jadi dia mencolok, orang pasti lihat, apa tuh, gitu, pink. Tidak apa-apa, tidak usah bagus. Kalau bagus, puji Tuhan. Kalau tidak bagus, yang penting mencolok itu aman. Yang penting orang tuh melengah gitu ketika kita lihat, ada apa itu di situ. Gitu. Visual yang pertama, yang kedua suara, jingle. Coca-Cola ada yang tahu? Kira-kira lagunya apa? Saya coba putarkan kalau bisa nih. Ada dulu dia, saya paling ingat itu dia di Piala Dunia. Jadi dia lagunya Piala Dunia. Atau kalau versi Indonesia ini, itu jingle, suara. Lewat suara itu biasanya identik dengan Coca-Cola. Ada yang tahu ini ketika lewat pasti tahu ini walaupun tidak lihat yang ya mas. Ini suara, jadi orang nggak lihat sebenarnya ada yang lewat penjualnya kita nggak lihat, tapi kalau udah suara itu kita lihat, oh tahu susu murni nasional pasti. Atau sekarang mungkin tahu bulan, ya tahu bulan itu. Suara itu namanya jingle bapak ibu. Jadi misal mungkin ada yang mau buka kopi keliling. Sekarang kan lagi trennya ya kopi grup kayak susu murni nasional, bikin jinglenya nggak masalah. Jadi orang nggak usah melihat dia tahu oh kopinya lewat gitu. Terus aroma, parfum atau ruangan atau aroma khas produk. Nah biasanya kalau lewat KFC atau McD itu pasti ada bau-bau ayam gorengnya. Itu kalau lewat nggak melengah pun tahu KFC gitu. Terus slogan tadi teh botol sosro. Terus juga ada orang pintar minumnya angin. Slogan. Jadi gimana orang tuh bisa mengingat dengan jelas produk kita. Terus yang terakhir pengalaman konsumen. Ini kalau punya resto, kafe, tempat makan, warung makan, itu sapaan. Misal kalau ke sushi pasti dia akan oresemase ya bapak gitu. Jadi dari awal pelanggan masuk, misal disapa, terus diantarkan duduk, itu udah termasuk branding, pengalaman konsumen. Jadi pulang dari warung bapak ibu atau kakak, orang itu akan mengingat oh itu loh di situ pelayanannya bagus, ramah, saya mas dari masuk sampai keluar disapa dan lain sebagainya. Unsur dasar branding. Jadi brand kuat itu sebenarnya nggak harus mahal, tapi yang penting punya makna dan mudah diingat. Itu kunci penting branding. Nah, mungkin bisa dibuat refleksi sejauh mana aktivitas branding bisnis bapak ibu kakak-kakak sekalian. Oke, kita mulai absen dari nama udah punya semua ya. Logo apakah udah punya? Oke, kebanyakan mengambung. Mungkin slogan itu yang sebenarnya lumayan tidak terlalu terlihat, tapi kalau bisa kuat kayak tolak angin, teh botol sosro, itu orang pasti akan mengingat. Jingle dan lain sebagainya itu pasti mengikuti. Jadi itu tergantung kreativitas dan keberanian masing-masing. Karena kadang tuh kalau pebisnis baru mulai itu malah ada malunya ya. Nggak malu, bagus kalau gitu Bapak. Jadi misal kalau di warung makan, kita punya warung makan, kita bikin aja, teman-teman ada punya musik, minta dibikinin musik jingle cuma 10 detik, diputar aja terus di warung makan kita. Nanti orang itu akan ingat sendiri. Jadi kalau saya belum melakukan karena saya masih kayak ada malunya. Kalau dulu agak malu sebenarnya. Tapi ada, kalau sekarang kan kalau nikah itu orang pakai wedding organizer, WO. Itu saya punya beberapa partner WO, dia bikin lagu khusus. Jadi misal namanya Gemilang WO. Dia bikin lagu, temannya bisa bermusik, dia bikin lagu cuman 1 menit. Tapi lagu itu diputar di saat dari sound system menyala, terus bisa musik
entertainmentnya lagi off, dia putar lagu itu terus sampai sound systemnya mati. Jadi semua tamunya itu secara tidak sadar ikut menyanyi ketika sudah pulang dari kondangan. Itu pintar sebenarnya, tapi butuh mental gitu. Kena air lagi. Terus yang ketiga punya fasilitas dan yang terpenting waktu. Nah ini kok itu gimana itu Pak? Waktu memang kalau digital marketing ke sosial media posting dan lain sebagainya itu mungkin fasilitas kita punya, internet punya, HP punya, tapi yang terpenting itu waktu Bapak Ibu. Jadi misal ini tadi sudah ada beberapa yang punya Instagram, TikTok ya akunnya. Biasanya bio itu bio itu ini loh di bawah followers ini namanya bio. Jadi kalau di Clarissa Pati ini ada yang Fresh Vibrant Indonesia, itu slogan kami. Nah, terus ada sertifikasi halal MUI, ada WA-nya, ini bionya biasanya dikosongi. Ada yang masih dikosongi atau sudah ada tulisannya? Sudah ada tulisannya ya, diisi ya Bapak Ibu. Jadi branding itu kita sertakan di bio. Misal punya slogannya ditaruh di bio. Terus kontaknya juga ditaruh di bio. Jadi bio itu adalah baju pertama ketika orang itu mengunjungi profil kita. Lalu misal kok bingung Mbak Min, mulai kontennya dari mana ya? Kira-kira saya harus buat konten itu kapan ya? Waktu terbaik untuk posting itu kapan ya? Seminggu tuh harus posting berapa kali ya? Dibuat jadwal aja enggak Bapak Ibu, Bapak, kakak-kakak. Jadi kayak kalau seperti kita bikin list belanjaan. Gampang kan list belanjaan? Pagi ini kesini beli apa, besok kesana beli apa. Sama kayak konten. Pagi ini posting apa, besok posting apa, besoknya lagi posting apa gitu. Karena konten itu sebenarnya nggak harus setiap hari kita ngerekam, diposting. Enggak, kita bisa sehari. Misal Bapak Ibu off dalam 1 bulan itu libur sehari. Sehari itu full bikin konten, tabung kontennya dalam waktu sehari, posting sesuai jadwal. Gitu. Kalau memang nggak punya waktu sama sekali, itu bisa kalau mau dan niat gitu. Terus mulai dari dimana pelanggan paling banyak bermain. Mungkin kalau mungkin ada yang udah tahu pelanggan saya itu paling banyak di Facebook, pelanggan saya itu paling banyak di Instagram, pelanggan saya paling banyak di TikTok. Ada yang tahu mungkin udah atau masih belum tahu ya, belum mulai mencari tahu, atau ada yang WhatsApp? Kalau saya untuk dengan menggunakan medsos itu enggak saya monitor, tetapi pelanggan saya itu jadi dari mulut ke mulut, jadi mungkin dari relasi, karena kebetulan yang sudah pernah saya layani itu dari testimoni dan mereka tidak pulang gitu. Bisa. Tapi saya tidak monitor di medsos itu. Iya, belum gitu. Ya. Belum ada waktu mungkin. Ini mungkin karena tidak tahu. Ya ini mungkin ibu dulu cerminan ibu saya. Karena dulu kalau catering pasti mulut ke mulut dulu. Kenal ini pesen, terus yang sana ikut pesen. Cuman sekarang itu mulut ke mulut, tapi dia harus validasi. Jadi dia biasanya ini bagus loh, oke gitu. Dia harus memastikan cateringnya ini seperti apa ya gitu. Kira-kira ibu sinten yang saya Bu Wiwi, kebetulan saya pakai brandingnya itu Bu Wiwi Broncos. Ya. Oke, Bu Wiwi Broncos. Iya, Broncos itu kan masakan yang saya pakai sebagai branding saya. Nah, kebetulan kalau saya dibantu dengan sekretariat di customer saya itu peziarah dari Ganjuran. Ganjuran Bantul. Jadi saya dibantu dengan sekretariat Ganjuran. Jadi pelanggan-pelanggan dari mana-mana mereka akan mesti tanya ke Ganjuran, ke sekretariat kan. Kira-kira catering mana yang bisa diajak kerjasama. Walaupun di sekitar sana banyak, tetapi mesti direkomendasikan. Ya, bukan referensinya. Iya, betul. Biasanya
sosial media kalau kita pasarnya itu mulut ke mulut, sosial media itu membantu validasi. Jadi ketika kenalan ibu A, kenalan ibu B, itu loh Bu Wiwi Bronkos emak cateringnya, terus dia akan ngechat, atau misal kalau dia melek digital pasti akan di Instagram, misal anaknya Bu Wiwi Bronkos ini dicari, oh iya Instagramnya aktif, oke mas coba gitu. Misalnya sosmed itu adalah follow up apa ya, buntut dari mulut ke mulut. Nah itu fungsinya di situ. Kalau untuk tahapnya yang masih di mau to mau gitu. Lanjut. Bentar. Nah, social media marketing. Jadi tadi sudah ada tahap-tahapnya ya, pokoknya di TikTok, Instagram, terus juga Facebook. Nah di dalamnya itu pasti kita posting yang namanya konten, karena bagaimana kita menjalankan sosial media tanpa membuat konten, namanya konten marketing. Bisa ditebak ya Ibu, Bapak, Kakak, definisinya? Promosi melalui pembuatan konten. Nah, biasanya konten itu kita berharap ramai, bukan begitu? Karena kalau konten nggak ramai ya, dari mana orang akan beli? Jadi ini ada yang namanya konten viral. Viral, tahu ya? Maksudnya familiar ya, viral itu apa? Jadi biasanya konten viral itu datang dari konten yang relevan. Jadi relate itu bahasa Indonesianya apa ya? Nyambung, relevan, terus menarik, terus unik. Jadi biasanya kalau ada formulanya nanti kita bedah sendiri. Biasanya kalau konten itu kita berharap viral atau minimal rame lah gitu. Terus promosi, sebenarnya konten sekarang itu kalau ibu bapak jualan banget, katakanlah aqua saya harganya segini, monggo dibeli gitu. Itu kan sangat jualan, namanya hard selling ya. Kita menjual secara jelas, kita memberitahu saya jualan air mineral gitu. Biasanya itu nggak akan ramai. Jadi yang ramai itu sebenarnya promosi tapi nggak terasa kayak promosi. Waduh gimana tuh Mbak Dia? Ini ada salah satu contoh. Saya mungkin agak susah untuk menunjukkan kontennya, tapi saya ceritakan aja. Jadi ada konten kreator namanya, dia main TikTok, dia itu menunjukkan kalau dia jualan puding di pinggir jalan, tapi pudingnya itu dia nggak ada wadahnya, jadi wadahnya itu yang beli harus bawa sendiri. Terus pudingnya itu nanti jualannya timbangan, jadi kiloan gitu. Tapi yang bikin menarik adalah puding itu ada kuahnya, kuahnya itu pakai susu, susunya itu dia harus merek ini. Gitu. Di situ kita sekilas pasti kita lihat oh orangnya jualan puding, tapi sebenarnya bapak ibu yang dia jual itu susunya. Jadi dia terafiliasi, dia dikontrak dengan brand susu Milk Life ini. Dia kontennya viral, rame karena ya siap aneh kan, orang jual puding kok nggak nyediain wadah. Orangnya disuruh bawa sendiri, terus benar-benar orang itu yang beli bawa wadahnya besar-besar, ada yang bawa gentong, ada yang bawa panci gitu. Jadi orang, dan habisnya banyak. Jadi beli puding ada yang habis 500.000 karena dia wadahnya besar gitu. Jadi kontennya menariknya di situ. Tapi sebenarnya dia itu promosi susunya. Jadi dia itu menunjukkan dari dia belanja bahan dan lain sebagainya, kalau dia belanja susu itu berkarton-karton. Akhirnya apa? Orang kan jadi tahu, oh susunya kayaknya puding enak pakai susu ini, yang pertama. Yang kedua, belum yang FOMO, yang ikutan niru, aku tak niru jualan puding kayak gitu. Otomatis dan dia membeli brand susu yang sama. Yang kedua apa? Berarti targeting, brandnya itu akan naik terus salesnya, karena orang terus niru. Kalau di TikTok itu orang niru. Misal konten A rame, dia akan niru, yang lain ikut niru, bikin kayak gini, bikin kayak gini, bikin kayak gini. Kayak bisnis itu kan latah sebenarnya ya. Misal kopi gerobakan, satu bikin semua bikin. Tapi yang pertama bikin, pilarnya itu dia menunjukkan rahasia dapur. Kalau aku bikin susu ini loh, gitu. Maka yang lain dia niru, aku juga pakai susu ini. Tapi sebenarnya apakah dia promosi puding? Tidak, dia promosi susu. Jadi promosi tapi tidak seperti promosi. Ada juga kalau tidak punya waktu kan, saya sering FYP itu kalau TikTok muncul di beranda Bapak Ibu pertama kali buka, terus ada konten-konten yang masuk itu namanya FYP. Nah itu kayaknya ada penyetan namanya Sedep Mantep di Jogja. Itu dia gimana caranya promosi tapi dia nggak promosi, dia itu cuma naruh kameranya di sini, terus dia kasir. Jadi dia menunjukkan dia ngasiri, tapi itu terus kontennya. Sebenarnya itu dia
menunjukkan behind the scene, jadi di belakang bisnisnya. Misal dia jualin nasi, ya udah gitu aja terus kontennya, tapi itu naik. Kenapa? Karena dia tidak seperti promosi, tapi orang tahu oh mbak ini tuh jualan penyetan gitu. Jadi promosi tapi tidak seperti promosi, itu yang sebenarnya naik. Kalau terlalu promosi memang saya akui susah, karena awal-awal saya terlalu promosi itu susah naik Bapak Ibu. Terus yang terakhir, pesannya sederhana tapi durasinya singkat. Nah ini yang paling susah. Karena sebetulnya audiens itu cuma mau menonton video kita maksimal 10 detik. Dan coba Bapak Ibu bayangkan gimana caranya kita jualan 10 detik. Agak sulit. Jadi konten itu biasanya gampang bikin konten tuh, kontennya pasti panjang. 30 detik aja itu sulit Bapak Ibu kalau kita promosi 30 detik. Nah ini 10 detik. Itu lumayan sulit, tapi ada formulanya, nanti kita bahas. Nah, formula konten simple tapi efektif. Ini saya sebenarnya pakai teori marketing. Jadi ini sebenarnya teori marketing, namanya AIDA, A-I-D-A. Attention, Interest, Desire, Action. Apa itu Mbak Dia? Jadi kalau attention itu menarik perhatian. Satu-satu aja biar nggak bingung. Attention, menarik perhatian. Jadi tadi misal Bapak Ibu pengen mungkin 10 detik lumayan susah, saya pun agak kesulitan kalau 10 detik. Biasanya saya di 15 sampai 20 detik kalau bikin konten. 3 detik pertama itu namanya hook. Hook itu apa? Jangkar. Jadi 3 detik pertama itu harus entah itu teksnya, judulnya menarik, videonya menarik, visualnya menarik. Jadi 3 detik pertama itu yang menentukan audiens itu akan lihat video kita selanjutnya atau dia scroll aja, di skip. Nah itu, jadi judulnya menarik atau boleh visualnya yang menarik atau musik pakai yang lagi ngetren. Misal kayak Pacu Jalur tadi kan ada Aura Farming, itu musiknya ada sendiri. Nah itu biasanya kalau pakai musik trending itu lumayan mudah untuk naik viewsnya. Atau judulnya yang menarik, monggo bisa clickbait katakanlah. Apa ya, kalau MBG misal untuk catering, tapi ini bahaya ya. Biasanya kalau hook tuh bahaya. Kalau judulnya menarik itu biasanya yang menarik itu lumayan negatif gitu. Katakanlah anak SD keracunan karena ini gitu. Tapi sebenarnya itu kita cuma menceritakan MBG, tapi setelahnya kita menceritakan tentang bisnis kita. Jadi lumayan sulit untuk hook 3 detik pertama. Atau mungkin visualnya yang menarik. Misal saya lumayan kesana ya kalau saya tunjukkan. Saya coba kalau internet bisa. Nah ini bisnis saya paling mudah. Misal kalau punya usaha warung gitu. Jadi ini 60.000 views. Jadi kita tunjukkan di, nah ini kayaknya agak loading. Jadi kita bakar satenya banyak. Ini namanya hook. Jadi 3 detik pertama itu hook. Apakah itu lumayan menarik sampai orang pelanjut untuk nonton sampai videonya habis, atau kurang menarik jadi dia skip. Jadi 1 sampai 3 detik pertama usahakan itu ada yang unik Bapak Ibu. Cuman ini karena target market saya lumayan orang Pati, orang Pantura. Ya jadi gitu. Nah, misal ada lagi, katakanlah tadi saya bilang promosi tapi nggak kayak promosi. Kalau tadi kan lumayan promosi nih. Ini contohnya, misal point of view itu saya di video sama orang saya lagi melayani. Monggo berapa orang? Nah, Tangan sini. ini naik Bapak Ibu. Saya banyak ini saya. Lesehan aja, bisa langsung didudukin di situ. Nanti bapaknya duduk. Jadi itu point of view ini 199.000 yang lihat. Jadi nggak harus promosi barang, promosi Bapak Ibu.
saya melayani customer itu seperti apa di video gitu. Atau misal saya lagi ngasirin seperti apa. Atau misal kemarin saya baca ada yang punya peternakan. Peternakan ada di sini yang punya hadir? Belum ada ya? Oh udah hadir. Oh Bapak, Pak Bes kan? Nah kalau peternakan itu biasanya point of view, misal Bapak lagi bersihin, Bapak tunjukkan dalamnya peternakannya. Jadi orang itu tahu, oh bisnisnya peternakannya misal bersih atau peternakannya besar atau ada yang unik dari peternakannya seperti itu. Jadi tidak perlu jualan nih, saya jualan sapi katakanlah, atau saya jualan ayam, atau saya jualan babi, itu tidak perlu seperti itu, tidak apa-apa. Jadi point of view lain Bapak Ibu gitu. Ini tadi attention, kita masih di awal. Jadi A-nya itu attention alias menarik perhatian, itu di 3 detik pertama. Terus yang kedua interest, membangun ketertarikan. Jadi orang udah tertarik loh, oke apa nih gitu kan. Terus tunjukkan hal unik yang bikin audiens penasaran. Jadi ini biasanya di 3-5 detik atau 3-6 detik pertama. Jadi misal tadi saya beda sate ayam ya. Ini tadi kan ada viewsnya, kita bakar sate itu hooknya Bapak Ibu. Jadi misal punya usaha yang bisa live cooking sate. Nah, terus yang kedua itu interest. Jadi ini bahasa Jawa ya, dicam bumbu merah muwedok, karena Pak itu orang Jawa semua, jadi bisa bahasa Jawa semua. Karena sate itu kan biasanya kecap ya, kalau ini bumbu merah, nah itu I-nya, interestnya gitu. Terus yang ketiga, desire, jadi bangkitkan keinginan. Jadi pancing secara emosional. Saya coba. Nah ini masuk interest semua. Nah jadi terus ada misal kalau makanan itu bisa, sebenarnya point of view-nya bisa banyak. Tunjukkan cara masaknya, nggak melulu soal di atas piring ya. Jadi kalau makanan tuh nggak perlu soal di atas piring, tunjukkan cara masaknya. Misal Bu Wiwi masak brokos pakai apa? Pakai arang atau ada yang dimasak pakai kayu bakar. Tunjukkan kalau kita tuh masak pakai kayu bakar. Kayak kopi klotok itu viral karena apa Bapak Ibu? Kopi klotok. Iya. Bukan itu kopi jus. Kalau kopi klotok itu viralnya karena dia dapur kuno. Dan semua orang pasti masuk ke dapur itu. Yang konten itu pasti ngontenin dapurnya. Yang dia masih pakai kayu bakar, goreng pisang itu kan satu wajan besar. Jadi semua nggak perlu konten itu soal yang udah ada di atas piring. Kontenkanlah prosesnya. Jadi orang tuh suka lihat cerita kalau zaman sekarang itu. Terus yang keempat action, jadi ajak untuk bertindak. Jadi call to action-nya jelas. Biasanya gini, kalau terakhir di video kan pasti WhatsApp kami, segera chat kami, segera hubungi kami gitu. Kadang kita harus menyertakan jelas, jadi perintahnya jelas. Misal kalau mau kebanyakan audiensnya itu approach atau menghubungi lewat WhatsApp, langsung aja WhatsApp kami. Atau lewat telepon, katakanlah tidak ada WhatsApp-nya, telepon kami, sediakan nomor teleponnya. Atau misal kalau saya tadi melipir lokasinya di bawahnya. Jadi jangan cuma hubungi kami, itu random Bapak Ibu. Jadi misal langsung aja WhatsApp, ada nomor WhatsApp-nya, telepon ada nomor teleponnya, atau kunjungi kami, itu ada lokasinya. Jadi kita audiens itu kadang dia harus dipandu secara tidak sadar gitu. Jadi langsung jelas action. Jadi attention tadi hook 1-3 detik pertama itu yang menarik. Misal kalau dapur tentang dapur, peternakan misal Pak Bes bisa tentang Pak Bes ngasih makanan ternak gitu. Itu menarik Bapak zaman sekarang itu. Walaupun menurut kita itu rahasia dapur ya sebenarnya. Kayak dapur juga kan sebenarnya rahasia dapur, takut nanti misal kok dikira dapurnya kotor apa-apa gitu. Tapi itu lumayan masuk ke hook attention. Jadi 1-3 detik pertama. Terus interest, kalau tadi contoh saya sate ayam merah, itu satenya gendut-gendut, terus dimarinasi pakai bumbu merah, terus dibakarnya pakai arang dan lain sebagainya. Itu masuk ke interest, itu bisa 3-5 detik selanjutnya.
Terus desire itu bangkitkan secara emosional. Jadi misal bisa sebenarnya itu masuk juga ke ajakan. Jadi desire sama action bisa jadi satu. Terus action jadi hubungi kami, WhatsApp kami, itu bisa di mungkin 3 detik terakhir. Itu bisa untuk formulasi video 10-15 detik nggak masalah. Tapi kalau udah 30 detik ke atas itu terlalu panjang biasanya. Kalau untuk yang pertama baru mulai. Tapi beda cerita kalau kita udah mulai videonya ramai terus, kita mau ngepost apapun. Kalau branding kita udah kuat kayak selebgram, itu kan pasti dia viewsnya pasti ramai terus. Kenapa? Karena dia sudah mengumpulkan audiensnya sendiri. Jadi dia mau ngupload apapun tuh pasti ramai. Itu beda ceritanya. Jadi mau itu kalau selebgram dia ngepost 1 menit, 2 menit itu udah masalah asal punya kolam orang yang sudah siap untuk menonton apapun kontennya. Tapi kalau kita masih baru upload, viewsnya masih 100, 200, 300, ini adalah formula yang lumayan simple tapi efektif. Jadi saya rekomen 15 detik, 20 detik itu maksimal kalau video. Kalau bisa 9 detik bagus. Terus contoh konten. Nah ini tadi saya udah tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Ini kalau yang lain. Jadi kita ambil video tuh lumayan video ini yang menarik. Jadi nggak melulu soal sate terus ditaruh di piring, enggak. Kita kasih orang makan sate kayak gini. Atau nah, kita tunggu sebentar ya. Nah ini yang bikin menarik apa? Orang makannya. Tuh, makannya heboh. Setelah itu mengikuti. Jadi biasanya kalau yang rame itu formulanya pokoknya yang pertama itu heboh aja. Heboh atau unik atau misal kalau dulu saya pas papi lagi demo, itu kan pasti trending bupatinya, yang bupatinya agak problem itu kalau kita pakai foto bupati di awal pasti rame. Ya kalau mau memanfaatkan momen gitu. Misal kemarin ini yang lagi rame kepala partai Golkar. Kalau mengikuti jadi kepala partai Golkar itu dia lagi diedit gitu loh Bapak Ibu, videonya lucu-lucu jadi meme itu. Iya, FYP itu pakai fotonya itu pasti rame. Gitu. Jadi bisa jadi momentum juga. Kalau misal bingung, aduh maksud apa ya? Misal lagi rame apa, coba selipkan di awal. Itu bisa juga. Jadi ide itu bisa buat konten simple dan efektif. Itu formulanya ide. Salah satu formulanya sebenarnya dan paling gampang untuk dilakukan. Faktor keberhasilan sebetulnya bisa diketahui dengan eksperimen dan analisis. Jadi sebenarnya mungkin pertanyaan, apakah saya pakai formula ide ini akan langsung berhasil? Tentu tidak. Jadi enggak, tapi ibu bapak, kalau ibu bapak pakai formula ini secara konsisten, nanti kan akan ada hasilnya. Ini misal saya soalnya agak sulit untuk login Instagram. Kalau pakai Instagram bisnis, itu di profil, itu kan ada insight itu info. Jadi bapak ibu kakak posting misal 5 konten dalam sebulan. Instagram itu akan merangkumkan konten mana yang paling banyak disukai, konten mana yang paling sedikit disukai, viewsnya. Jadi yang melihat itu apakah followers atau yang non followers. Terus yang paling banyak like-nya yang mana, yang paling banyak di-share yang mana. Itu ada di Instagram dan TikTok, itu dua-duanya dia merangkumkan. Dari situ kita bisa mengumpulkan data, oh konten saya yang kayak gini yang paling disukai, maka kedepannya usahakan buat konten yang sama. Karena berarti audiensnya suka sama konten yang seperti itu. Misal ide attention-nya tadi misal pakai itu sate merah viral pati itu dan saya pasti FYP. Atau kuliner baru pati, itu pasti FYP. Karena saya analisis dari kalau saya dulu tiap hari ya post ya, karena kita cuma buka 2 bulan setahun, maka kita harus posting 2 hari, sehari tiap hari. Dari 15 postingan ini, kira-kira mana yang hooknya itu paling bagus? Ternyata itu antara sate merah pertama di Pati atau kuliner baru Pati. Nah, maka saya pakai itu terus untuk semua konten dan semuanya naik. Itu dari analisis. Tahu analisis dari mana? Posting dulu. Jadi jangan berharap Bapak Ibu posting pertama langsung rame, nggak mungkin. Biasanya posting pertama rame itu jadi nek bejo ya rame, nek enggak ya wes. Tapi dari
postingan yang sudah beberapa, minimal katakanlah kalau sebulan itu idealnya kalau saya seminggu tuh minimal 2 kali. Jadi 2 kali 4, minimal sebulan itu 8 postingan. Dari 8 postingan itu Bapak Ibu nanti tinggal lihat rangkumannya di sosial media, di dashboard bisnis kalau ada Instagram bisnis. Jadi bikin Instagram, itu kalau bisa Instagram bisnis. Jadi nanti ketika kita setelah posting Instagram atau TikTok itu merangkumkan audiens itu suka sama konten yang mana. Dari situ kita tahu, jadi dari kita udah upload beberapa konten ya jangan cuma satu, karena kalau satu tidak ada pembandingnya, minimal 10 lah. 10 kita bisa tahu, oh yang ramai tuh kayak gini. Upload itu kan juga bukan berarti video aja ya, ada foto, ada carousel, ada video. Dari 3 jenis itu yang ramai yang mana? Oh ternyata kalau ramai di video, menurut saya tidak usah posting foto, video aja. Tapi kalau ramainya di foto, posting foto semua juga nggak apa-apa. Tapi video itu sebenarnya paling banyak menarik views. Karena kalau foto orang cuma lihat ya, gitu. Apalagi kalau fotonya terlalu banyak tulisan. Orang itu males baca Bapak Ibu sekarang. Dia tuh pengennya didikte kalau bisa dibacain gitu. Jadi kalau saya suka foto itu biasanya saya nggak ada tulisan paling kalau promo misal diskon 50%, nah udah itu aja. Keterangannya di caption, jadi diskon 50%, baca caption, udah fotonya gitu. Tapi yang lain sebenarnya yang paling menghasilkan views banyak itu video. Jadi dari konten yang sudah kita posting ada analisisnya, kita bisa tahu oh video kayak gini rame. Oh yang kalau nggak rame ya wes ditinggalkan, nggak usah video kayak gitu lagi, seperti itu. Dan yang penting autentik dan konsisten. Autentik dan konsisten. Apa itu autentik? Natural. Jadi kalau bisa biasanya kalau di TikTok, Instagram itu kalau bisa kita posting sesuai dengan diri kita, jadi diri kita. Jadi tidak usah membuat-buat image Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau jujur itu rame. Kayak sekarang tuh sebenarnya paling rame itu point of view. Jadi tadi saya point of view melayani tamu. Atau misal Bapak Ibu tidak melayani tamu, masak aja, misal Bu Wiwi masak. Itu masak sambil di video. Kalau mau hooknya biasanya ditambahin quotes Ibu Wiwi. Quotes itu apa ya? Kata-kata motivasi biasanya itu bisa. Iya bisa, tips-tips juga bisa. Quotes kayak cerita, misal Bu Wiwi dulu sudah dari tahun berapa buka bisnisnya dan lain sebagainya. Terus dari misal dulu yang masaknya masih begini, sekarang masaknya pakai ini. Jadi orang itu suka cerita dibanding promosi produk gitu. Jadi nggak melulu soal gimana produk kita bisa dilihat boten. Jadi orang itu sekarang suka yang natural aja. Orang sekarang saya tuh pernah posting produk, terus dari situ aja Semarang dulu waktu odol sopir truk yang demo, dia kan blokade jalan-jalan. Saya cuma video macet aja gitu. Saya iseng. Nah itu lebih naik. Jadi yang produk viewsnya 300, yang video macet tanpa edit dia viewsnya 30.000. Ya jadi dia natural. Biasanya natural, autentik, konsisten. Konsisten dalam artian yang penting posting. Pokoknya ada posting dalam sebulan. Kalau bisa sebulan 5 kali minimal kalau terlalu sibuk. Tapi kalau mau niat ya minimal seminggu 2 kali Bapak Ibu. Biar apa? Biar kalau ketika klien itu datang, dia bisa memvalidasi oh bisnisnya aktif, soalnya sosmednya aktif. Karena sekarang semua dilihat dari sosial media. Karena kalau kompetitor sosial medianya lebih aktif dari kita, besar kemungkinan dia akan milih kompetitor. Gitu. Nah, kalau kontennya udah mulai, jangan lupa maksimalkan interaksi. Jadi seperti saya tadi sampaikan, sosmed aktif, kepercayaan itu pasti naik. Beda kalau sosmednya, apalagi kalau diprotek ya Bapak Ibu, jangan diprotek ya. Diprotek itu dikunci, kan jadi pelanggan tidak bisa mengunjungi profil kita. Sosmed aktif, itu kepercayaannya pasti naik. Karena sosmed itu cerminan diri kita zaman sekarang. Jadi ketika pelanggan mau pesan kita, dia mengunjungi, oh sosmednya aktif,
dia pasti akan oke, saya akan follow up, misal saya telepon lagi dan lain sebagainya, seperti itu. Terus perkuat bio akun. Kenapa kok bio akun? Karena bio di akun itu adalah landing page. Landing page itu apa ya? Istilahnya kalau orang misal datang, dia buka TikTok, terus saya cari Cafe Jogja, ketemu video kita, oke, dia buka profil kita. Di profil kita itu yang muncul pertama kali yang paling atas pasti bio. Ini namanya bio Bapak Ibu. Di Fresh Vibrant Indonesia ini bio. Di bio dicantumkan mungkin slogan branding satu deret aja. Terus informasi kontak. Ini kenapa kok saya sebenarnya kalau ini kan ada link Trey Clarissa, tapi ini link ketika diklik itu nanti akan ada tombolnya. Jadi kayak WhatsApp untuk konsultasi wedding, WhatsApp untuk order nasi bob dan hampers, terus ada lokasi. Tapi saya cantumkan di sini karena kebanyakan klien saya tuh mama papanya, yang mana dia nggak terlalu mengerti harus klik link, maka saya cantumkan WhatsAppnya di atas sini. Jadi tergantung audiens Bapak Ibu itu seperti apa. Seperti yang tadi yang harus dimengerti di poin kedua, tahu profil konsumen. Gitu. Jadi kalau profil konsumen yang lumayan yang gaptek, ngapunten, itu taruh aja nomor WhatsAppnya di sini. Gitu. Lebih bagus lagi kalau ada linknya. Ini saya coba. Kalau bisa. Nah ini misalnya ada linknya. Kalau ini di Rumah Dato itu linknya nanti isinya WhatsApp sama lokasi, jadi Google Maps-nya. Karena kalau Rumah Dato Bapak Ibu itu tidak ada. Kalau jenengan keliling Pati tidak akan tahu ada di mana. Nah ini kalau Rumah Dato, nah ini lokasi, terus WhatsApp reservasi. Kalau catering Clarissa ada juga sama WhatsApp sama lokasi gitu. Jadi bio, jadi ketika orang sudah tertarik, oke saya mau beli produknya, terus di Instagram, di bio-nya, di profilnya itu harus jelas, saya harus kemana, saya harus menghubungi nomor mana, itu jelas. Terus sediakan landing page yang mudah dan jelas seperti tadi. Terus habis itu orang ngechat, jangan dibiarin Bapak Ibu ya. Kalau misal ketika orang udah oke, saya sudah effort, saya sudah usaha sampai saya save nomor WhatsApp dulu, saya WhatsApp atau saya telepon. Kalau tidak diiringi dengan interaksi yang suportif alias di telepon tidak diangkat, dibales, di chat balasnya lama ya kabur pelanggannya. Jadi usahakan juga fast respon, itu paling penting kalau bisnis online ya, fast respon. Karena klien itu lebih suka sama pebisnis atau usaha yang fast respon dibanding yang responnya itu jarang-jarang atau responnya tuh kayak gak niat gitu. Itu sangat berpengaruh. Proaktif, misal saya jarang banget kasih price list langsung. Jadi di WhatsApp, kalau saya ada WhatsApp bisnis, di sini ada yang udah pakai WhatsApp bisnis atau masih WhatsApp personal? Dua-duanya ada. Kalau WhatsApp bisnis itu kan ada katalognya. Saya nggak kasih katalog saya di situ. Kenapa? Biasanya bisa interaksi dulu sama pelanggannya. Jadi kita ada pembicaraan dulu. Karena kalau kan klien itu ada, pelanggan itu ada dua. Ada yang benar-benar mau beli, ada yang kepo. Yang kepo itu bisa jadi kompetitor, bisa jadi orang kepo beneran aja gitu. Kalau orang kepo beneran, kita nggak akan ada interaksi. Alias dia cuma pengen tahu harga, katalog, selesai, ya udah, tidak akan ada transaksi lebih lanjut. Tapi kalau yang mau beli beneran kan pasti dia chat. Tapi itu kan kalau dia mau beli beneran, kalau udah ada katalog, dia nggak akan ngechat kita. Yang mana itu sebenarnya kalau dia udah tahu katalog, disimpan doang. Lah beda kalau ada interaksi dan lain sebagainya. Kita kan bisa mengeluarkan skill tawar-menawar ya. Kalau udah interaksi, kalau ada interaksi itu pasti probabilitas transaksi itu lebih besar gitu. Jadi saya katalog itu pun saya kasih. Jadi biasanya saya ada template. Misal orang ngechat, itu kan biasanya kalau WhatsApp bisnis dia ada auto reply ya. Jadi kayak selamat pagi, saya dengan ini, ada yang bisa dibantu. Itu saya langsung untuk undangan berapa dan tanggal berapa. Terus dia akan jawab undangan berapa dan tanggal berapa, baru saya kasih katalognya. Tapi biasanya saya follow up dulu lokasi di mana, terus weddingnya pengen yang seperti apa. Jadi kita bisa kerucutkan lagi. Gimana interaksi itu kita membangun kedekatan dengan pelanggan. Ketika kita dekat dengan pelanggan, maka
maka besar kemungkinan transaksi atau deal itu akan terjadi. Beda kalau misal cuman ngeklik WhatsApp, di WhatsApp bisnisnya udah ada katalog, nah itu pasti akan sepi. Dibanding WhatsApp bisnis, katalognya itu kita yang share, jadi kita share sesuai dengan kebutuhan. Nah itu kuncinya di interaksi. Nah interaksi itu mungkin nanti ada kelas lain nih, bukan di kelas digital marketing, yaitu mungkin untuk komunikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi yang paling penting konsisten dalam artian bikin waktu Bapak Ibu. Kakak-kakak, waktunya harus ada, postingnya rutin. Biasanya kalau lebih baik di jam ramai Instagram itu jam berapa sih Mbak Dea? Biasanya saya posting di jam 12 siang sampai jam 7 malam. Jadi itu jam-jam orang pegang HP. Misal kalau audiens dengan kantoran, orang kantor pegang HP jam berapa? Kira-kira jam istirahat 12 sampai 1. Postinglah di jam mereka lagi pegang HP. Atau jam biasanya nunggu pulang itu mungkin pegang HP ya kalau udah gabut jam 3 jam 4 sore gitu. Jadi posting di jam ramai tapi ramainya sesuai dengan target audiens. Kalau kantoran ya di jam istirahat. Kalau misal swasta biasanya di weekend seperti itu. Biasa di weekend itu pasti juga ramai. Terus buat jadwal konten jika perlu. Nah ini jadwal konten. Kalau misal bingung saya harus ngepostnya kapan, dibikin jadwal seperti tadi. Instagram Bapak Ibu itu tuh bisa dijadwal. Jadi Bapak Ibu tinggal posting, masukkan dulu ke ada namanya schedule konten. Jadi jadwalkan konten, nanti Ibu Bapak tinggal atur. Misal hari Rabu jam 12, konten ini langsung upload hari Jumat jam 3 sore. Selanjutnya hari ini jam ini. Itu bisa bikin jadwal di Instagram. Jadi Bapak Ibu bikin konten itu sehari dalam sebulan, tinggal jadwalkan aja di Instagram. Nggak usah ngapa-ngapain, dia udah posting sendiri. Nanti kalau misalnya mau tahu caranya saya bisa tunjukkan. Gayanya natural, autentik. Tapi kalau terbatas dalam skill edit, tonjolkan di cerita di balik layar. Jadi tadi misal dapurnya, peternakannya, atau mungkin kalau kemarin saya baca ada kesehatan juga ya, kesehatan, laundry, kebersihan dan lain sebagainya. Itu bisa di aktivitasnya. Misal kalau laundry, tonjolkan katakanlah pakai deterjennya wangi apa, misal wangi Jawa gitu. Lagi beli shopping untuk kebutuhan dan lain sebagainya itu bisa. Kalau misal terbatas di skill edit, karena ngedit itu susah Bapak Ibu. Ngedit itu sulit karena itu memang ranahnya anak muda, tidak bisa dikompromi lagi. Ibu saya, bapak saya kalau ngedit sama saya beda jauh. Mungkin Bapak Ibu apakah masih posting, orang tua tuh suka gini, posting foto terus dimiringin. Banyak itu kayak gitu. Nah, jadi memang kalau seleranya itu kalau edit memang ranahnya anak muda. Kalau misal terbatas skill editnya, tadi bisa tonjolkan itu kan tanpa editing. Misal kayak point of view ngasir, itu kan tinggal TikTok aja, nggak usah pakai aplikasi edit kan bisa. Di TikTok ngerekam sendiri langsung posting, itu bisa. Terus tanpa edit tidak masalah, asal kualitas gambar atau video bagus. Jadi terang, minimal terang video atau fotonya terang, angle-nya jelas. Jadi Bapak Ibu mau nge-shoot snack box ini, misal belakangnya ada, biasanya dikasih hiasan pas bunga, tapi shootlah ini, kadang salah fokus. Ininya cuma setengah, vas bunganya full. Nah, jadi salah fokus itu. Maka angle-nya jelas. Kalau mau nge-shoot ini, video ini, foto ini yang difoto full. Walaupun belakangnya dekorasinya bagus, tapi kan kita jualannya yang depannya gitu. Kadang salah fokus gitu. Jadi nggak apa-apa nggak bisa ngedit, tapi yang penting gambarnya jelas, terang, nggak buram. Jadi misal, ini tahu siapa? Cimehong apakah dia ngedit? Dia nggak ngedit Bapak Ibu. Dia nggak ngedit itu. Cimehong dia cuma di dapur, pokoknya dia menunjukkan dapurnya, dia menunjukkan dia masak kuali besar, terus dia jualan udah itu. Tapi kontennya itu sama terus. Itu terus, karena mungkin memang itu yang ramai. Nah itu adalah contoh nggak perlu editing. Tapi dia videonya jelas, dia terang, jelas, terus menarik. Dia bicaranya menarik gitu. Tapi dia, saya lihat videonya tanpa editing.
Itu Cimehong. Cimehong itu lumayan engagementnya, dia viewsnya, likesnya, komennya dia banyak. Karena Cimehongnya lucu juga. Terus nah ini misal contoh, ini dulu pas zaman mama saya, mama papa, ini foto cateringnya dulu. Nah gelap, buram, ini sebenarnya dia mau nge-shoot ini Bapak Ibu. Ini tuh dekorasi cateringnya. Ini dekorasi dekor, tapi salah fokus seperti yang saya bilang tadi. Misal kalau mau di-shoot ini yang diperjelas seperti itu. Kalau sekarang versus ini, ya jadi minimal terang. Kalau ini kita sebenarnya ambil dari HP, ini sama-sama pakai HP Bapak Ibu. Cuman bisa fokus apa enggak, angle-nya bisa jelas apa enggak, yang penting terang juga gitu. Alat yang bisa bantu, bisa. Nah ini lumayan sulit sebenarnya kalau saya jelaskan teknis ya, karena kalau teknis kita harus semua pakai HP. Kalau pakai HP itu CapCut, Canva itu pakai laptop itu lumayan sulit, tapi biasanya pakai ini Canva dan CapCut. Kalau Bapak Ibu mau belajar bisa yang CapCut. CapCut itu untuk edit video. Jadi ini CapCut ini edit video, Canva itu biasanya untuk edit poster. Kalau poster saya jamin susah karena saya sendiri juga lumayan lama. CapCut itu gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen belajar itu bisa, nanti tinggal buka YouTube tutorial CapCut. Nah, itu tinggal belajar di situ. Itu aplikasi yang menurut saya aplikasi edit video paling gampang. Itu CapCut. Terus bisa juga kok sepi ya Mbak. Bu, kalau pakai iklan itu gimana? Pakai iklan itu apakah efektif? Tergantung videonya. Tergantung. Jadi kalau iklan, kalau kontennya sebenarnya nggak terlalu bagus diiklankan sebagaimana apapun, semahal apapun iklannya nggak akan naik. Jadi kontennya itu tetap harus membangun. Fitur iklan ada di kalau Instagram, Facebook, Google itu kan kita bisa iklan. Iklan itu sehari kayaknya dia mulai dari 15.000 sehari kalau Instagram, TikTok itu. Itu tergantung viewsnya kita bisa atur juga. Jadi kalau kita iklan itu kan ada sehari dia 15.000 rupiah. Itu mungkin bisa 1.000 sampai 3.000 views kalau nggak salah. Jadi yang lihat. Tapi kalau misal kontennya tidak menarik, tidak ada gunanya. Jadi konten itu harus menarik. Kalau iklan pastikan jelas di ID-nya, terutama A yang belakang. Jadi actionnya jelas dihubungi kemana, WhatsApp kemana, datang kemana. Jadi kalau iklan itu ada Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads. Atau pengen influencer atau Instagram, boleh. Justru kalau saya lebih suka mending kita datangin influencer daripada kita ngiklan di Instagram. Kenapa? Karena influencer itu dia udah punya audiens yang percaya. Apakah influencer di Instagram itu mahal? Belum tentu. Karena saya awal-awal rumah Dato itu baru buka puasa tahun ini, kemarin April ya, puasa itu. Saya hari pertama datengin ini. Sebenarnya dia termasuk influencer. Jadi akun kalau Jogja itu kan ada kuliner Jogja. Itu kan masuknya influencer. Terus banyak kan itu kayak jajan Jogja Food Hunter. Itu sebenarnya tergantung rate ya, tapi itu saya sekali datangkan itu kalau dipati dia 200.000. Mungkin kalau Jogja di atasnya, kalau karena Jogja kan pasarnya rame, mungkin kalau Jogja 300 sampai 500.000. Tapi itu lebih efisien dibanding saya pakai iklan. Karena kalau saya buka warung makan, terus saya ngundang katakanlah kuliner Jogja atau Jogja Food Hunter, pokoknya akun-akun kuliner itu, mereka kan viewersnya sudah yang memang mau cari kuliner gitu. Jadi lebih efisien sebenarnya dibanding kita fitur iklan gitu. Jadi influencer atau selebgram itu belum tentu mahal, bisa jadi opsi. Nah ini bentuk insight akun. Jadi kalau Bapak Ibu bikin Instagram bisnis itu pasti nanti di profilnya itu nanti akan ada professional dashboard nanti Bapak Ibu bisa lihat ini ada tayangan bulan ini seperti apa. Dari tayangan ini yang lihat itu pengikutnya 26%. Ini kalau saya yang paling banyak yang bukan pengikut ternyata. Jadi kalau follower saya yang lihat itu cuma 26%, 73%-nya itu yang non followers. Jadi lumayan bagus jangkauannya. Terus akunnya yang dijangkau ada 58.000. Nah ini sampingnya ini, misalkan kalau Instagram itu ada story, ada posting itu foto, ada reels, ada video. Ternyata yang paling banyak di story.
Karena apa? Ketika saya, kalau wedding, kalau pernikahan kan kita vendor bikin video, terus kita ngetak vendor lain. Nah itu saya exposure-nya dari vendor lain. Jadi fotografer, WO, musik dan lain-lain kan nge-repost video kita itu ternyata masuk ke views kita juga. Terus posting yang terakhir Reels. Ini ada. Dan ini untuk apa Bapak Ibu tadi? Untuk mengetahui konten mana yang jalan, untuk mengetahui konten mana yang paling disukai. Itu dari insight, namanya insight ini. Itu ada di, kalau buka Instagram tadi, Instagramnya bisnis ya, tapi harus kalau Instagram pribadi dia nggak bisa. Jadi Instagram terus buka di profil, terus nanti kalau di profil itu ada, bentar ini ada nggak ya, saya coba lihat. Oh, kalau ini saya capture dari yang lain. Jadi dia di bawahnya bio biasanya. Di sini itu nanti ada professional dashboard. Nah itu nanti bisa insight. Tapi syaratnya Instagramnya harus akun bisnis. Kalau akun personal dia nggak keluar. TikTok juga akun bisnis. Kalau akun personal dia nggak akan keluar. Dari insight itu kita bisa tahu kontennya yang main seperti apa, yang bagus seperti apa. Nanti kalau habis ini ada pertanyaan itu kita coba buka bareng-bareng nggak apa-apa. Lalu, nah validasi akhir. Jadi ketika konsumen itu sudah sampai mau ke WhatsApp, masuk ke WhatsApp, atau misal kalau saya cari kafe, oke ada lokasinya. Saya cari dokter, saya cari laundry, saya cari tempat cuci sepatu dan lain sebagainya. Saya oke Instagramnya udah ketemu, saya suka, kayaknya memang valid, bisnisnya bagus, jasanya bagus, produknya bagus. Biasanya validasinya di Google Review. Jadi zaman sekarang kalau saya cari warung makan saya udah dapet nih. Misal Bu Bibi buka tempat makan gitu, tempat makan saya ketemu di TikTok, oke, terus kayaknya makannya enak-enak. Lanjutnya saya akan cek Google Review. Biasanya kalau zaman sekarang kayak gitu anak-anak yang pakai sosmed, Google Review-nya bagus nggak? Kalau Google Review-nya di bawah, kalau saya di bawah 4, saya nggak akan kunjungi. Minimal 4,5. Kalau bisa 4,8 ya, kalau bagus 5. Tapi kalau 5 itu lumayan sulit. Karena Google Review itu ada orang yang iseng juga, sulit gitu. Jadi memang, tapi Google Review itu sangat efisien untuk membuat orang memutuskan untuk datang atau memutuskan untuk pesan ke kita. Google Review itu validasi terakhir. Mungkin itu adalah opsi terakhir Bapak. Jadi saya ini pun baru mulai Google Review. Saya baru mulai fokus setelah Instagram, sosmed, TikTok saya aktif gitu. Dapat orang iseng bintang 1 asal itu, padahal dia nggak datang ke situ gitu. Sulit itu, tapi nggak apa-apa. Misal dapat Google Review 1, bisa diamunisi dengan teman-teman disuruh review bintang 5. Jadi dia rating overallnya akan naik. Jadi misal 5, kita dapat 5 review itu bintang 5 semua, otomatis 5. Kita dapat 1 aja bintang 1 itu akan turun ke 4,8 mungkin. 4,7, 4,8. Kalau reviewnya dikit, bintang 1-nya ada 1 itu pasti dia turunnya akan drastis. Mungkin 4,5 kalau cuma 5 reviewnya. Caranya, sebenarnya kalau bintang 1 itu dia nggak akan keluar di paling atas ketika orang visit ke profil Google kita. Tinggal minta tolong anak, bude, tante, teman-teman, tolong dong reviewin bintang 5 gitu. Terus nanti dia akan naik lagi ratingnya. Minimal dibikin 2 kali lipatnya. Minimal kita bisa naik ke 4,8, 4,7 gitu. Google Review memang riskan, tapi itu penting untuk validasi. Terutama kalau kita punya toko offline. Itu penting, Google Review. Itu adalah opsi terakhir, alias tujuan terakhir, keputusan terakhir yang membuat konsumen itu akan datang atau enggak ke kita. Nah, kita udah sampai ke kesimpulan. Jadi digital marketing itu memperkenalkan produk bisnis melalui media digital. Media digitalnya apa? Sosial media, Google, WhatsApp juga, email juga bisa. Promosi dengan konten mendukung keberhasilan aktivitas marketing karena memang kita basicnya itu kalau sosmed pasti di konten. Lalu untuk menghasilkan transaksi alias membuat orang beli, kita harus lanjutkan dengan tadi kualitas interaksi
setelah hubungan dari sosmed alias WhatsApp-nya harus fast respon, di telepon boleh diangkat, Google review-nya juga monggo dibangun pelan-pelan. Google review itu nggak bisa instan, Google review itu pasti pelan-pelan gitu. Nah, kita sudah sampai di akhir. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin boleh langsung saya buka pertanyaan sih Pak Chris. Boleh. Oke. Silakan. Boleh. Nah, dari Bu Gelo dulu, habis itu Pak siapa? Tony. Pak Tony, terus Bu Wiwi. Silakan. Silakan. Pak siapa Pak? Vino. Pak Vino. Oke, Bu Gelo dulu monggo. Terima kasih waktunya. Ini tanya tentang apa yang melibatkan orang lain. Misalkan tadi bikin video makan sate. Itu caranya minta itu konsumen kan, bukan staff kan? Iya. Nah, itu kayak gimana? Itu yang pertama. Caranya minta bagaimana? Karena ini kan melibatkan privasi orang ya. Betul. Kami kan kayak homestay gitu belum tentu tamu-tamu yang mancanegara belum tentu mau. Tapi kalau yang di kita pun ada yang malu, ada yang nggak mau gitu kan, ada yang nggak usah disuruh aja udah ini. Iya betul. Yang kedua, kemudian apakah memang untuk Google review atau untuk yang seperti itu tadi minta tolong sebagai apa itu namanya Review. subjek yang mau kita post gitu, itu mesti barter something. Kita kasih mereka apa, atau kan sekarang sudah jamak ya, kasih review dong nanti dapat es krim gitu. Iya betul. Gitu. Itu kayak gimana? Bisa. Untuk yang pertanyaan pertama tadi cara orang mau di video ya. Biar dia kayak gimana? Sebenarnya kalau awal-awal sulit Ibu. Kalau yang makan sate tadi itu pelanggan, tapi itu teman-teman saya semua. Teman-teman saya yang kita pilih itu kebetulan kita tag di hari pertama kita buka. Jadi kita lagi grand opening di mana isinya teman-teman saya semua karena saya nyebar undangan. Teman-teman saya semua, dan saya memang pilih yang memang dia open untuk di video dan orangnya rame. Jadi memang itu rekayasa, harus direkayasa dulu. Kalau konsumen dia nggak akan mau. kecuali Ibu konsumennya itu misal sebagai figuran. Alias misal kalau homestay itu katakanlah lagi melayani di resepsionis, terus ada konsumennya sebagai figuran, dia nggak masalah. Tapi kebanyakan konsumen dia pasti nggak akan mau. Kecuali kalau saya kan sekarang sosmednya sudah dipegang sama staff. Kalau staff saya itu biasanya sukanya gini, dede dong Mbak gitu. Minimal dia mau itu. Tapi kalau action yang lumayan agak riskan untuk image pribadi dia, itu kalau bisa usahakan orang yang dikenal saja. Itu yang pertama. Kalau homestay mungkin Ibu bisa, kalau biasanya kan ini ya tour homestay-nya itu bisa. Jadi kalau Gen Z, Ibu kalau yang bikin video itu umurnya berapa Ibu? Kalau yang handle Instagram? Enggak, kalau yang dari Instagram saya third party. Jadi saya provide dia source. Oh, jadi kontennya dari Tetap dari saya. Oh, oke. Bukan dari dia yang produce ya? Enggak. Oke, sebenarnya lumayan agak sulit seperti itu. Tapi kalau misal dia mau diajak untuk Mas tolong dong bikinin konten tour dan lain sebagainya. Biasanya kalau saya dulu sosmed agency juga Ibu. Ini untuk informasi Bapak Ibu ya. Kalau misal Bapak Ibu agak bingung, susah, aduh saya harus mulai posting itu sebenarnya dari mana? Tidak apa-apa, tidak usah malu untuk coba ke yang punya bisnis itu namanya social media agency. Jadi dia itu membuka jasa untuk menghandle akun sosmed bisnis baru. Itu sosmed agency tadi namanya. Cuman memang sosmed agency itu macam-macam tergantung harganya. Jadi ada yang memang misal kita punya foto, kita kasih ke dia edit. Kalau itu kan tadi saya lihat banyak fotonya terus tulisannya lumayan banyak. Itu lumayan, menurut saya itu tulisannya kebanyakan. Jadi orang tadi audiens itu males baca. Jadi misal saya terus tadi kan ada deskripsinya di fotonya itu ya, itu pasti tidak dibaca Ibu. Kecuali Ibu tunjukkan foto kamar-kamar plus tipenya. Jadi sekedar kalau foto itu misal itu kan kamarnya ada tipe-tipe, misal harganya beda-beda ya, leveling kamar 1 sama kamar 2 harganya berbeda. Itu Ibu tunjukkan, misal kamar A, ini tempat tidurnya, ini kamar mandinya, ini apanya, ini judulnya
kamar apa. Itu tulisannya sebatas deskripsi produk gitu. Cuman memang kalau alangkah lebih baik kalau ke sosmed agency yang dia mau bikinin konten, terutama reels, karena reels video itu akan lebih engage itu apa ya, akan lebih berinteraksi banyak viewsnya itu dibanding foto memang. Cuman kalau sosmed agency memang gampang aja kalau foto. Kalau saya dulu pertama kali pakai sosmed agency itu rate-nya sebulan 2 juta. 2 juta itu posting 15 postingan, tapi reelsnya 7, fotonya 8. Videonya dari saya, tapi dia ngeditkan. Gitu, itu bisa. Cuma nanti diminta, biasanya juga ada minta orangnya visit. Misal dalam sebulan kan kontraknya per bulan ya. Dalam sebulan biasanya dia akan visit 2-3 hari untuk dia ambil konten sendiri. Terus nanti tinggal dia edit-edit untuk 15 konten, katakanlah seperti itu. Kalau ibu di rumah tidak ada yang bisa diajak bikin konten, itu bisa minta tolong. Kalau udah ada agensi mungkin gampang minta tolong agensinya untuk Mas bisa nggak bikinin reelsnya lebih banyak. Kira-kira mungkin itu akan terkait negosiasi harga. Reels itu yang tampak di depan ya? Atau dia? Reelsnya itu yang mana ibu maksudnya? Maksudnya yang video itu Video yang Instagram. 24 jam itu apa? Story ya? Story 24 jam itu story. Kalau reels itu yang di beranda ya? beranda betul. Nah ini reels. Kalau di sini kan reels. Kalau Instagram namanya reels. Kalau TikTok itu namanya apa ya? Ada namanya. Kalau TikTok namanya nggak reels. Feed. Betul. Kalau Instagram itu khusus reels. Reels di kalau story itu memang 24 jam habis. Story itu kalau ibu tidak direpost dengan orang lain yang punya audiens besar itu tidak ada gunanya. Jadi kalau saya tadi banyak di story, kenapa? Karena story saya ngetak orang banyak. Jadi ada WO saya tag, Discord saya tag, terus musik saya tag, terus ada fotografer, videografer saya tag. Dimana itu masing-masing dia punya followers ribuan. Maka tapi kalau nge-tag tapi mereka nggak repost sama aja ya? Sama aja. Gitu. Maka pastikan kalau story itu efektif kalau di-repost. Minimal ibu misal foto testimoni pelanggan tamu di foto, terus testimoninya tinggal gak usah pelanggannya disuruh ngomong gak apa-apa, teksnya aja disertakan di fotonya, depannya ada teks review dia, terus orangnya di tag, itu biasanya di repost. Kalau ibu jangan malu untuk boleh dibantu repost gitu, biasanya kalau orangnya terbuka dia akan mau kok, rata-rata pasti mau gitu. Itu kan dia mengenerate, oh berarti dia bisa dilihat sama followers dia. Itu kalau story, tapi kalau story nggak repost apa-apa tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Terus untuk yang kedua tadi pertanyaannya seputar apa ya ibu tadi Google pertanyaan yang kedua? Itu lebih ke ininya aja sih, memang create itunya, itu rekayasa sudah dijawab. Iya, kayaknya tadi kedua tapi saya agak lupa. Oke, kita lanjut untuk ke Pak siapa Pak, maaf tadi. Oni. Pak Oni, monggo. Saya agak beda ya ini saya bisnis pendidikan. Oke. Dan saya rasanya saya belum pengen memperbesar transaksi karena saya nggak sanggup handle. Oke. Kalau pendidikannya Saya kursus. Sekalian iklan kalau Boleh. Kursus kalau Atma Jaya mau ini ada dosen yang mau ngambil kursus GRE, GMAT untuk ngambil S2, S3 di luar. Oke. Saya kursus SAT, pasarnya niche sekali, jadi hanya tipis banget. Tapi premium, harganya premium banget. SAT, GRE, GMAT. Nah, karena saya tenaga pengajar yang masih terbatas, jadi sekarang saya fokus bangun branding dulu. Oke. Syukur-syukur kalau ada nyantol 1-2, tapi enggak inilah. Saya malah takut kalau nyantolnya misalnya 20 itu malah Kurang handle ya Pak. malah nggak bisa handle. Nah, kayaknya belum terlalu dibahas ya. Misalnya gini, saya mau branding untuk katakanlah setahun ini, saya ingin nama brand saya itu paling dikenal di Jogja dan sekitarnya, karena saya hanya mampu handle di situ dengan target pasar. Kalau pakai yang tadi, menurut saya yang paling lukratif itu sekolah internasional.
Oke. Nah, itu yang mau saya target. Cara targetnya itu gimana? Itu lembaga berarti ya, lembaga sekolah internasional. Dan kalau saya target sekolah-sekolah internasional, biasanya ceperan-ceperannya juga dapat mantan-mantan murid, terus kenalan segala macam. Jadi ada bisnis ininya lah. Betul. Nah, kan soalnya kayak tadi ini belum dibahas yang seperti ini. Caranya saya gimana untuk seperti ini, mencapai tujuan saya. Jadi lebih ke branding tanpa benar-benar menimbulkan transaksi. Oke. Tapi ini kalau untuk brandingnya via sosial media atau karena kalau Saya sudah saya pakai jasa sosial media agency. Udah jalan ya 4 bulan lah. Jadi saya minta ini aja tips-tips atau bagaimana supaya tujuan saya bisa tercapai. Oke. Kalau boleh tahu Pak, Instagramnya apa? Sebentar. Udah hafal. QPI QPI _ Jogja. _Jogja. Oke. Oke. Ini boleh kita bedah Instagramnya sekalian? Kenapa? Boleh kita bedah lewat Instagram? Boleh sekali. Ini kalau saya bisa coba ya, kita coba. Boleh sekali. Oke, kalau ini kan saya di sini saya tidak bisa menampilkan masih lebih. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa dibuka QPI _ Jogja Instagram. Nah, ini kan Bapak kalau yang pertama teksnya lumayan banyak ya Pak. Oke. Ini foto semua ya. Sebentar, saya sendiri lupa. Soalnya saya nggak ngurusin. Saya benar-benar malah nggak pernah ngecek. ada sih saya cek, tapi ini videonya 2 cuma kalau nggak salah. Itu videonya hanya 2. Ya. Ini kalau untuk targetnya itu kalau GMAT, GRE sama SAT itu kebanyakan SMA atau banyaknya yang S1? Ini sebagian besar sekarang saya pasarnya itu SMA yang mau kuliah S1 ke luar negeri saat ini. Oke, kalau dari Instagram sendiri memang ini kalau menurut saya itu terlalu banyak di teks, jadi orang harus baca, ya kan? Kalau ketika orang harus baca, ini misal saya buka yang paling bawah. Nah, minimal sepanjang yang paling bawah itu Bapak nggak apa-apa. Jadi kayak kalau konten itu, kalau yang konten pertama itu masih oke, ini tulisannya sedikit. Kalau karosel itu biasanya kebanyakan karosel itu tulisannya dikit tapi karoselnya banyak. Jadi kalau karosel itu kan bisa 10 foto. Misal di breakdown, planning to study abroad, bla 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 bla. Nah itu bisa dijabarkan gak cuma jadi 2. Kalau 2 tulisannya banyak, itu kan orang akan males baca. Orang akan lebih baca kalau Bapak itu full kan aja, misal sampai 10 enggak apa-apa, tapi tulisannya tuh minimal kayak 5 kata aja gitu. Tek. Dia akan lebih banyak baca dan dia spending time-nya dia lebih banyak. Kan karena dia nge-scroll. Kalau kayak gini, orang udah lihat tulisannya banyak, dia nggak akan baca, dia akan scroll balik. Tapi kalau misal 5 kata per page, per foto, dia kan akan baca. Jadi waktu dia untuk spending di foto itu akan banyak, engagement-nya naik pasti. Jadi lebih lama dia membaca, engagement-nya akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya alangkah lebih enaknya kalau dibikin reels. Jadi memang orang itu konten kreator, kalau di agency itu kan sebutannya konten kreator yang handle sosmednya itu, dia menjelaskan dari reelsnya. Jadi misal kalau saya dulu sempat, kalau di UK nggak pakai GMAT ya, kita pakainya cuma IELTS. Ada namanya IELTS Presso, Bapak pernah dengar? Saya kurang tahu. Jadi dia itu kursusnya untuk IELTS dan TOEFL, tapi dia brandingnya sangat kuat di orang UGM. Karena dia marketingnya itu langsung ke, karena memang kalau IELTS itu rata-rata targetnya dia yang S1 mau S2, terutama yang mau LPDP. Itu dia langsung ambil partnership sama anak UGM. Jadi misal lulusan UGM itu dia jadiin tutor untuk IELTS, di mana anak UGM itu dia pasti kenal adik-adik kelasnya. Nah jadi biasanya anak UGM itu lesnya kalau IELTS di IELTS Presso.
Itu online, nggak ada fisiknya Bapak. Kalau IELTS Espresso kita lihat nah Bapak bisa lihat terus mungkin dibandingkan dengan Instagramnya IELTS Espresso. Ini kalau kita bicara tentang Instagram. Coba lihat ya. Itu dia reelsnya banyak. Kalaupun dia carousel, tulisannya sedikit carouselnya. Jadi dia bagi-bagi. Jadi kayak carousel itu kalau bisa tulisan itu berupa headline aja. Deskripsinya nggak usah. Deskripsi kalau perlu ada deskripsi ditaruh di caption. Itu kalau kita bicara tentang teknis. Itu kalau IELTS Espresso itu. Lalu nah kalau saya lihat kebetulan kalau untuk branding, kalau konten tadi ya, kalau konten kan ini kebetulan banyak teksnya Bapak. Memang teks itu memang orang tuh harus baca sekarang. Jadi kalau misal teksnya banyak tadi dipisah, ini ke carousel aja dibanding foto single. Itu yang pertama. Kalau bisa ditambahkan reels. Jadi orang itu lebih suka mendengar daripada membaca. Jadi suka didikte. Reels itu perlu. Kalau ini saya lihat reelsnya cuma 2 dari sekian banyak foto. Nah itu salah satunya. Yang ketiga, branding. Kalau biasanya itu kita suka story itu ditaruh di highlight. Highlight itu story, terus nanti Bapak bisa bikin highlight. Jadi story kan bisa 24 jam hilang. Itu nggak akan hilang kalau kita taruh di highlight. Kalau Bapak bandingkan dengan IELTS Espresso, ini sebenarnya yang saya familiar aja ya Bapak. IELTS Espresso itu highlightnya banyak dia. Dengan mencantumkan orang-orang yang habis les IELTS di situ keterima di mana. Oke. Jadi ada reviewnya. Itu salah satu mungkin kuncinya kalau untuk tempat kursus menurut saya. Keberhasilan alumni kursusnya itu masuk ke branding, terutama kalau alumni kursusnya masuk ke kampus-kampus ternama. Itu perlu, itu bisa ditaruh di highlight atau di feed sekalian enggak Bapak? Gitu. Terus mungkin ke tutornya. Jadi Bapak mengekspos tutor Bapak. Jadi tutor-tutornya itu lulusan mana, itu dicantumkan saja. Jadi diajak konten. Itu branding. Karena kalau kursus itu yang pertama, kalau ketika saya pengen les GMAT katakanlah atau les SAT, saya akan melihat background tutor. Jadi pengajarnya itu backgroundnya apa? Apakah dulu dia pernah keterima di mana atau kuliah di mana gitu. Mungkin dulu kalau IELTS Espresso dia bahkan menyertakan skor IELTS tutornya dulu. Jadi tutor itu menurut saya branding untuk validasi tempat kursusnya. Itu yang pertama, mungkin tutor. Terus tadi Instagramnya ditambahkan reels. Terus kalau ada alumni kursusnya bisa ditaruh di feed atau di highlight gitu. Mungkin ada lagi Bapak? Itu kalau ini tadi kan saya bilang saya kan sebenarnya kalau dalam jangka waktu dekat yang saya target itu kan sekolah. Iya. Jadi bukan orang. Itu ada gimana ya tipsnya atau sekolah. Jadi yang saya target sekarang, saya baru mau memperluas bisnis itu untuk in-house, malah di sekolah-sekolah, beberapa sekolah-sekolah internasional yang memang murid-muridnya itu mau keluar negeri. Nah, saya memperkuat supaya dalam tanda petik sekolah itu percaya sama saya sehingga saya bisa masuk ke situ. Bagaimana? Oke, iya, itu sebenarnya saya hanya bisa menjawab lewat tadi. Ketika orang tua, kalau sekolah kan berarti urusannya sama orang tuanya ya. Orang tua dan pihak sekolah juga sih. Iya, jadi Bapak harus menonjolkan tutornya. Tutor pengajar kursusnya itu harus ditonjolkan. Jadi pengajar kursusnya itu memang valid, memang dia menguasai. Karena saya sebenarnya dulu IELTS, kalau saya kan les IELTS sih Bapak dulu. Kalau GMAT saya memang tidak mau, karena tidak yang ada GMAT.